Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020. Kami bersama dengan Bapak Wakasek Humas, bersama dengan siswa kami yang melaksanakan PKL di sekolah. Ada beberapa orang. Kami dalam hal ini melaksanakan satu kegiatan atas motivasi dan dorongan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Syarifuddin SPT MM, yang selalu memotivasi kepada kami supaya memberikan keterampilan yang sebanyak-banyaknya kepada anak didik kami yang kira-kira nanti akan bisa menjadi bekal dalam masa depannya. Pada kesempatan ini, di tempat ini, kami membimbing siswa kami untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu bercocok tanam tanpa tanah, atau istilahnya bercocok tanam dengan sistem hidroponik, yang mana kita amati sekarang ini, banyak anak muda yang tidak tertarik dengan pertanian. Kenapa? Karena kesannya bertani itu kotor, capek, berkeringat, bau, dan seterusnya. Dengan bercocok tanam hidroponik ini, maka ini satu bentuk kegiatan yang sangat gampang dan mudah, dan biaya yang tidak terlalu mahal. Mereka istilahnya mereka bertani, petani berdasi, dengan pakaian neces yang bagus, pakai sepatu, pakai dasi, terjun ke dunia usahanya, itu tidak ada masalah. Biar baru-baru dari kebunnya mau ke pengantin tidak ada masalah. Biar dari pengantin ke kebunnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena pertanian ini sangat mudah untuk dijalankan. Yang kedua tujuannya, yaitu bagaimana kita memberikan satu produk sayuran yang betul-betul sehat. Kenapa? Karena rata-rata petani kita sekarang itu mereka bertani secara tradisional. Tidak pernah melalui bangku sekolah. Tidak pernah sekolah di sekolah pertanian. Mereka kalau bercocok tanam secara teknis bisa, tetapi pemahaman tentang persoalan bahaya residu daripada zat-zat kimia atau insektisida yang mereka berikan ke tanamannya, itu mereka tidak paham sama sekali. Oleh karena itu mereka kadang-kadang hari ini panen, hari itu juga disemprot, besok dijual ke pasar, yang artinya kandungan racun yang ada dalam tanaman itu masih sangat tinggi, yang tentu akan mengancam daripada kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Rata-rata masyarakat kita juga tidak paham tentang persoalan seperti itu. Mereka kalau ke pasar membeli sayuran dengan harapan melengkapi kebutuhan zat-zat di dalam tubuhnya, padahal sebetulnya apa yang mereka makan itu justru itu yang mengandung banyak penyakit. Maka sekarang ini kita tidak heran kalau di tengah-tengah masyarakat banyak sekali penyakit yang dulunya tidak kenal akan menjadi dikenal sekarang, seperti kanker, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Penyebabnya itu adalah karena penyebab daripada zat-zat yang mereka makan, yang mereka tidak pahami. Oleh karena itu dengan bercocok tanam hidroponik ini, di samping memotivasi kaum milenial untuk cenderung ke dunia pertanian, karena basicnya daripada negara kita ini negara agraris, negara pertanian, apa saja ditanam bisa jadi. Untuk hal ini mereka akan lebih tertarik untuk kegiatan seperti itu, tidak gengsi menjadi petani, bahkan nanti besok-besok mereka akan bangga dikatakan sebagai seorang petani. Yang kedua tadi itu menyediakan sayur dan buah-buahan yang sehat di tengah masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat nanti ini dia akan menjadi sehat dan kuat, sehingga kalau masyarakatnya sehat dan kuat, negara akan menjadi kuat. Untuk hal itu saya perkenalkan juga di samping kiri saya ada Bapak Wakasek Humas yang selalu memberikan juga dorongan dan motivasi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga itulah yang membuat anak kita memilih untuk melaksanakan PKL di sekolahnya sendiri. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bapak Kepala Program Studi Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman yang membawahi tanaman pangan dan hortikultura dan tanaman perkebunan. Pada kesempatan ini, saya atas nama sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubungan Industri, sangat bangga ya, sehingga
kegiatan praktek kerja lapangan yang sedianya di era pandemi ini sulit dilakukan bisa diwadahi di ruang praktek kegiatan tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kegiatan ini sangat mendukung kegiatan PKL, di mana kompetensi yang diberikan adalah sistem budidaya tanaman secara hidroponik. Mengingat sekarang ini adalah anak-anak sekarang lebih cenderung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dengan anak milenial. Oleh karena itu, apa yang dilakukan ini bukan merupakan suatu hal yang seperti yang konvensional, tetapi ini sangat luar biasa. Apa yang diekspektasikan bahwa pertanian itu hanya bisa dilakukan di lapangan, ternyata sekarang bisa dilakukan dengan teknologi yang termasuk tinggi, tetapi bisa dilakukan dengan secara sederhana. Mudah-mudahan dengan kompetensi keahlian yang didapat pada kegiatan tanaman hidroponik ini, khususnya pada kegiatan tanaman sayuran, bisa membekali para siswa praset PKL ini, sehingga nanti pada saat nanti keluar dari sini menjadi tenaga yang profesional, yang kompeten, dan yang lain bisa memberikan suatu inspirasi kepada masyarakat atau calon-calon siswa, sehingga bisa masuk dan memilih agribisnis produksi tanaman sebagai kompetensi yang sangat menjanjikan di era milenial ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan dan berkepanjangan dan dilaksanakan lebih luas lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercocok tanam hidroponik itu nanti kita akan lihat selanjutnya, dan nanti akan dijelaskan oleh beberapa siswa PKL. Maka saya persilakan untuk ke dalam. Demikian. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Gonzaga. Saya kelas 12 ATPH, dan kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan dalam melakukan kegiatan tanam secara hidroponik. Yang pertama, alat. Yang satu, bor yang digunakan untuk membuat lubang. Yang kedua, pompa yang digunakan untuk memompa air atau mensirkulasi air. Yang ketiga, netpot yang digunakan untuk menyimpan bibit daripada tanaman. Yang keempat, star yang digunakan untuk mengukur repkul. Yang kelima, TDS yang digunakan untuk mengukur konsentrasi daripada larutan. Yang keenam, pH meter yang digunakan untuk mengukur pH atau asam dari larutan. Yang keenam, gelas ukur untuk mengukur daripada larutan. Ada pula bahan yang digunakan untuk kegiatan hidroponik. Yang pertama, repkul yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang kedua, pupuk atau nutrisi. Ada dua, ada nutrisi A dan ada pula nutrisi B. Yang ketiga, alat semprot yang digunakan untuk menyemprot tanaman. Yang keempat, pH daun yang digunakan untuk menurunkan pH daun. Kiranya itu saja dari saya. Lebih jelasnya saya berikan kepada Mutiara Anas untuk menjelaskan cara melakukan
penyemaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anas dari kelas 12 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penyemaian bibit benih. Pertama, ukur rokul menggunakan penggaris. Setelah diukur, dipotong sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu dipotong beberapa bagian, jangan sampai putus. Setelah itu masukkan ke dalam piring, kemudian siram dengan air. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra dari kelas 12 ATPH. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemindahan bibit ke net pot. Pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri tanaman dapat dipindahkan. Pertama, tanamannya sehat. Kedua, mempunyai batang yang kokoh. Ketiga, mempunyai 4 helai daun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemindahan bibit ke net pot. Pertama, kita memotong rokul atau tempat menyimpan bibit dengan menggunakan pisau dengan satu persatu. Setelah kita potong dengan satu persatu, kita masukkan ke dalam net pot. Setelah kita masukkan ke dalam net pot, kita memindahkannya ke tempat pertumbuhan atau memindahkan ke rakit apung. Sekian dari saya tentang penjelasan pemindahan bibit ke net pot. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan teman saya atas nama Ashar untuk menjelaskan tentang pencampuran bibit pupuk adenik. Hai, perkenalkan, nama saya Ashar dari kelas 3 ATPH. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pekatan Abimix dan cara pencampuran Abimix. Untuk membuat Abimix, pertama-tama kita mengambil pupuk A, lalu kita masukkan ke dalam ember. Setelah kita masukkan, kita tambahkan air sampai setengah. Setelah kita tambahkan air sampai setengah, kita kocok hingga merata.
Setelah itu kita tambahkan lagi air sampai dengan 5 liter. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pencampuran Abimix untuk kita taruh di bak. Pertama kita ambil larutan A, lalu kita ukur sedikit saja. Kita masukkan ke ember yang sudah berisi air, lalu kita ambil lagi larutan B. Lalu kita masukkan lagi ke dalam ember. Setelah itu kita aduk hingga merata. Lalu kita ukur dengan TDS. Untuk kepekatan nutrisinya sendiri, untuk tanaman yang masih kecil seperti ini, kita berikan kepekatan nutrisi yaitu sekitar 800. Dan untuk tanaman yang sudah besar seperti ini, kita berikan kepekatan nutrisi yaitu 1200. Setelah kita mendapatkan konsentrasi yang pas, kita akan melanjutkan dengan melakukan pengukuran pH. Pertama-tama kita ukur pH-nya dulu. Oke, karena di sini pH-nya relatif tinggi, jadi kita tambahkan dengan pH daun. Untuk pH-nya sendiri, untuk tanaman hidroponik itu membutuhkan pH yaitu 5,5 hingga 6,5. Kita tambahkan, lalu kita aduk. Setelah itu kita ukur lagi dengan pH meter. Jika pH yang kita inginkan sudah tercapai, kita tuangkan larutan ini ke dalam bak. Sebentar, kalian pasti ada yang bertanya, mengapa saya mencampurnya di ember dulu lalu saya masukkan ke bak. Alasannya yaitu kalau kita langsung memasukkan pekatan nutrisi ke bak lalu dicampur, terkadang saat kita memasukkan pekatan nutrisi tersebut dihisap oleh pompa dan naik ke dalam instalasi. Dan jika itu terjadi, yang akan terjadi adalah kalau kita mengukurnya dengan TDS untuk pertama, itu kita akan mendapatkan yang kepekatan yang kita inginkan. Tetapi jika larutan ini sudah tercampur, yang akan terjadi adalah ketika kita tes lagi, kepekatan nutrisinya akan terlalu tinggi. Dan jika kepekatan nutrisi terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Idam, yaitu tentang penyakit dan hama tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelas 12 SIPH. Di sini saya akan membahas penyakit dan hama pada tanaman hidroponik. Yang pertama, penyakit yang menyerang tanaman hidroponik yang kami pelajari selama ini adalah cendawan atau jamur. Ciri tanaman yang terkena cendawan atau jamur: batangnya membusuk, dan di sekelilingnya terdapat serbuk-serbuk menyerupai tepung. Cara mengatasinya adalah mengambil tanaman yang sudah terkena jamur lalu memusnahkannya. Tujuannya agar semua tanaman yang ada di sekitarnya tidak terkena. Yang kedua, hama dan tanaman yang selama ini kami dapatkan ialah ada belalang, ulat, dan kupu-kupu. Contoh tanaman yang terkena hama belalang, ulat, dan kupu-kupu: daunnya berlubang, ada bekas gigitan, dan tanaman hanya tinggal batang. Cara mengatasinya cukup mudah, yaitu menggunakan cara alami, yaitu
ulat di sekitar lalu memusnahkannya. Sekian dari saya, penjelasan pasca dan panen akan dijelaskan oleh Ibu Dharma. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati, guru bidang studi SMK Negeri 4, kebetulan ambil mata pelajaran hidroponik. Syukur alhamdulillah dengan apa yang teori yang saya berikan kepada siswa kami, alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan di tempat ini. Kebetulan semoga apa yang misalkan dia dapatkan dia bisa praktekkan di kemudian hari nanti setelah dia lulus. Di sekolah kami ini kebetulan ada 4 setelah proses panennya, proses panen dan pasca panen di tanaman hidroponik ini ada 4 yang biasa yang dilakukan untuk proses hidroponik ini, yaitu pertama yaitu penyemaian. Penyemaian ini kemudian pemeliharaan, kemudian peremajaan, dan yang ini adalah proses finishingnya atau proses siap untuk panen. Untuk proses panen dan panennya ini biasanya dipanen sekitar 30 sampai 40 hari. Dan biasanya untuk panennya biasanya tanaman sayuran ini terutama untuk tanaman untuk salada biasanya digunakan untuk burger dan bisa untuk tanaman untuk sayuran seperti lalapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa contoh selada di sini. Ada yang sementara dibidikan, ada yang sudah panen ini. Ada juga pokcoy. Ini pokcoy juga persiapan untuk penggantinya yang jadi selada tabung ini. Tapi ini bukan selada yang dalam keriting. Ya, jadi sengaja kami kasih bergantian di sini supaya siswa itu bisa mengenal beberapa jenis selada yang mana nanti lebih cocok di sini dan lebih menguntungkan setelah mereka nanti kembangkan. Ada juga ini selada sedikit selada merah. Contohnya selada merah juga ini lebih keriting tapi warnanya ya agak merah. Biasa orang bilang selada merah. Nah ini Pak Cuy ini Pak Cuy yang siap untuk disimpan di tempat pembesaran. Jadi kita di sini baru juga mencoba, belum terlalu mahir. Kita baik kebutuhan pendidikan ya harus ada yang kan. Saya kira itu penjelasan singkat mengenai selada yang bahkan di sini sebagai praktik yang BKL. Oke, cukup. Kemudian banyak yang boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.